Jumpa lagi di Ardibo TV. Ya, kalau kemarin kami bahas RTX 4070 Super, sekarang giliran RTX 4070 Ti Super atau Ti Super atau T Super, terserah lah, sama aja. Tapi kali ini kita bukan pakai yang Founders Edition. Ini adalah MSI GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB Ventus 3X. Ya, RTX 4070 Ti Super ini tentunya jadi upgrade dari RTX 4070 Ti yang pastinya disertai dengan peningkatan performa dong. CUDA core di GPU baru ini akan lebih banyak 10% dibandingkan RTX 4070 Ti biasa. Tapi nggak cuma itu aja, VRAM di graphics card dengan GPU baru ini juga ditingkatkan. Bukan cuma kapasitasnya meningkat dari 12GB di RTX 4070 Ti ke 16GB di RTX 4070 Ti Super, bandwidth memorinya juga ditingkatkan sekitar 33%. Tapi itu kan sekedar peningkatan spesifikasi aja. Untuk kali ini kita nggak pegang 4070 Ti, tapi kita punya 4070 Super. Jadi kita akan bandingkan 4070 Ti Super ini dengan 4070 Super. Kita lihat perbedaannya kira-kira seperti apa. Ya, RTX 4070 Ti Super ini adalah salah satu dari 3 GPU RTX 40 Super Series yang baru dirilis Nvidia di awal tahun 2024. Selain yang ini ada RTX 4070 Super yang udah kita bahas dan ada juga RTX 4080 Super. Di lini GeForce RTX 40 Series tentunya yang satu ini akan menggantikan posisi yang non-supernya ya. Dengan harga SRP di sini di $799. GPU ditujukan untuk 1440 high frame rate gaming. Lah kok sama dengan yang RTX 4070 Super ya? Sepertinya untuk yang satu ini ditujukan untuk gaming di kualitas yang tinggi, frame rate yang lebih tinggi lagi di 1440p. Jadi sedikit di atas RTX 4070 Super. Tapi apakah benar sejauh itu? Nah, itu yang akan kita lihat dalam video ini ya. Kita akan coba lihat GPU baru ini seberapa jauh di atas RTX 4070 Super dan apakah sudah bisa mendekati RTX 4080 sebelumnya. Tapi sebelum itu coba kita bahas spesifikasi GPU baru ini dulu ya. Nah, GeForce RTX 4070 Ti Super ini menggunakan arsitektur Ada Lovelace dengan 3rd generation RT Core dan 4th generation Tensor Core. Jadi sama dengan RTX 40 series yang lain. Untuk fabrikasi, GPU ini tentunya diproduksi di TSMC di node khusus untuk Nvidia yang disebut sebagai 4N dengan basis fabrikasi 5 nanometer. Berbeda dengan RTX 4070 Ti yang pakai basis GPU AD104, yang Super ini pakai AD103. Jadi basis GPU-nya sama dengan yang digunakan RTX 4080. Konfigurasinya 8448 CUDA Core, 66 RT Core, 264 Tensor Core, 66 streaming multiprosesor, dan untuk L2 cache-nya ada 48 MB. Untuk clock-nya, base clock-nya dijanjikan 2340 MHz dan boost clock-nya di 2610 MHz. Untuk boost clock, 2610 MHz ini adalah reference clock dari Nvidia. Jadi produsen graphics card tentunya bebas mau ngatur boost clock mereka bisa lebih tinggi kalau diperlukan. GPU ini mengusung 2 8th generation Nvidia encoder atau NVENC atau NVENC atau apalah kalian mau nyebutnya ya. Dan 5th generation Nvidia decoder atau NVDEC atau NVDEC ya. Untuk memori, RTX 4070 Super ini menggunakan 16GB GDDR6X 21GBps dengan memori bus 256-bit. Bandwidth yang ditawarkan mencapai 672GB per second. Ini lebih kencang dari memori RTX 4070 Ti ya, yang cuma 12GB dengan bandwidth 504GB per second. Interface yang digunakan graphics card dengan GPU ini adalah PCIe Gen 4 by 16. Total graphics powernya atau TGP-nya dari RTX 4070 Ti Super ini adalah 285 watt dengan video playback power di 17 watt dan average gaming power di 226 watt. Sementara untuk display output, graphics card dengan GPU ini bisa mendukung total output sampai 4 display sekaligus. Fitur-fitur yang didukung oleh RTX 40 series tentu saja tersedia di RTX 4070 Ti Super ini, termasuk diantaranya DLSS 3.5, resizable bar, G-Sync, Nvidia Reflex, dan tentu saja Ray Tracing. Oke, sekarang kita bahas sedikit graphics card-nya yang kita gunakan kali ini. MSI GeForce RTX 4070 Ti Super 16G Ventus 3X, panjang namanya ya. Ini adalah graphics card dengan 3 kipas 3 fan dengan ukuran yang cukup besar. Dimensinya 308x120x52 mm. Jadi ukurannya mendekati graphics card RTX 4080 Fe ini. Wajar ya karena sistem pendinginnya emang masif. Sistem pendinginan di sini menggunakan 3 buah Torx fan 4.0 dengan ukuran 90 mm. Kipasnya ini mendukung fitur Zero Frozer. Agar transfer panas dari GPU ke sistem pendingin lebih optimal, MSI menggunakan
menggunakan copper baseplate dengan core pipe. Nah, sistem ini ditutup dengan shroud berwarna abu-abu metalik dan hitam yang membuat penampilan jadi terlihat keren juga sih di sini ya. Sementara di sisi belakang ada metal backplate untuk menjaga graphics card agar tidak bengkok saat dipasang di slot PCIe di dalam PC kita. Graphics card ini menggunakan konektor daya 16 pin PCIe Gen 5. Sementara untuk display output ada satu HDMI 2.1A dan 3 DisplayPort 1.4A. Kalau untuk boost clock, MSI menjanjikan ada mode Extreme Performance yang bisa diakses dari MSI Center. Ini menjanjikan boost clock sampai 2625 MHz, sedikit lebih tinggi dari boost clock standarnya Nvidia. Nah, untuk testbed atau alat pengujian yang kita pakai bisa dicek aja di sini ya, bisa dilihat ini daftarnya di sini ya. Kita ya udah cukup oke sih harusnya testbednya untuk ngegenjot si RTX 4070 Ti Super ini. Oke, di graphics card MSI ini kita akan coba lihat dulu boost clock di mode standar dan mode Extreme Performance yang disediakan MSI. Oh ya, mode Extreme Performance ini bisa diakses dari MSI Center lewat menu yang satu ini ya. Nah, kami melakukan pencatatan boost clock saat menjalankan 3DMark Firestrike Ultra Stress Test. Hasilnya, di mode standar, boost clock ada di kisaran 2650 MHz sampai 2715 MHz dengan rata-rata di 2685 MHz. Sementara di mode Extreme Performance, boost clock ada di kisaran 2650 MHz sampai 2760 MHz dengan rata-rata di 2710 MHz. Jadi ini sedikit lebih tinggi dari mode balance alias settingan standar. Oke, kita lanjut ke benchmark sintetis. Sebagai pembanding untuk RTX 4070 Ti Super ini, kami menggunakan RTX 4070 Super FE dan RTX 4080 FE. Sayangnya kami emang nggak megang data hasil pengujian untuk RTX 4070 Ti, jadi kami tidak bisa membandingkan hasil tes graphics card itu dengan yang versi supernya. Tapi seenggaknya yang dua itu bisalah dipakai untuk gambaran ya. Nah, kita mulai dulu dari pengujian dengan 3DMark. Firestrike Ultra DirectX 11, graphics score-nya itu di mode normal 14.154. Di mode Extreme Performance ada di 14.566. Ini meningkat cukup jauh dibandingkan RTX 4070 Super yang skornya cuma sekitar 12 ribuan. Sementara kalau dibandingkan RTX 4080 ternyata masih tertinggal ya, karena yang itu graphics score-nya ada di 17 ribuan. Lalu Time Spy Extreme DirectX 12 ya, graphics score-nya mode normal di 11.775 dan Extreme Performance di 11.898. Untuk benchmark ini RTX 4070 Super mencatatkan graphic score 9.982, sementara 4080 itu ada di 14 ribuan. Lalu masuk ke Port Royal, ini yang ray tracing ya. Graphic score-nya ada di 15.415. RTX 4070 Super itu di 12 ribuan, sementara 4080 di 17 ribuan. Nah, berdasarkan benchmark ternyata RTX 4070 Ti Super ini masih cukup jauh di atas RTX 4070 Super, tapi masih tertinggal dibandingkan RTX 4080. Jadi posisinya jatuhnya di sweet spot di tengah-tengah ya. Sementara untuk mode Extreme Performance ada peningkatan skor ketika mode ini diaktifkan, tapi terbilang tipis ya sebetulnya. Melihat hal ini untuk pengujian selanjutnya kita hanya akan melakukan pengujian di mode balance aja. Kenapa? Selain peningkatan yang didapatkan terbilang cuma sedikit, menurut kami kebanyakan pengguna graphics card itu hanya akan masang graphics cardnya lalu menginstal driver dan udah lalu dipakai ya. Jadi kemungkinan besar yang kalian gunakan adalah di mode balance yang sebetulnya nggak terlalu jauh juga performance-nya ya. Oke, sekarang kita lihat performance per watt. Kita akan coba cek performance per watt di 3DMark Time Spy Extreme. Untuk RTX 4070 Super itu grafik score di 9982 dengan GPU power rata-rata 219 watt. Jadi performance per wattnya di kisaran 45,58. Sementara untuk RTX 4070 Ti Super 16GB Ventus 3X ini mendapatkan grafik score 11775 dengan GPU power rata-rata di 268 watt. Jadi performance per wattnya di kisaran 43,93. Di sini sayangnya RTX 4070 Ti Super yang kita pakai ini terlihat memiliki efisiensi di bawah yang ditawarkan oleh RTX 4070 Super yang kami gunakan. Tapi selisihnya terbilang tipis sih, sebetulnya nggak jauh-jauh amat. Sekarang kita lihat suhu GPU dalam benchmark ya. Nah, ini kan graphics card dari MSI yang dilengkapi dengan 3 kipas dan sistem pendingin berukuran besar. Kita tentunya mau tahu dong kemampuannya untuk menjinakkan si GPU RTX 4070 Ti Super. Kita coba lihat di 3DMark Time Spy Extreme Stress Test. Tanpa mengubah konfigurasi kipas graphics card, suhu GPU tercatat di kisaran 69 sampai 73 derajat Celcius selama stress test berlangsung. Ini terbilang suhu yang relatif tidak tinggi. Jadi terlihat kalau sistem pendingin graphics card ini bekerja dengan relatif baik dalam kondisi standar, nggak usah diapa-apain ya, udah mantap.
Balik ke pengujian gaming. Pertama kita coba dulu RTX 4070 Ti Super ini di gaming 1440p dengan RTX 4070 Super sebagai pembanding. Oke, ini Alan Wake 2. Settingnya 1440p high, RT-nya di high, path tracing high, DLSS di quality. Average FPS-nya ada di 75 FPS, sementara 1% minimum FPS-nya ada di 57 FPS ya. Terlihat bahwa memang ada peningkatan dibandingkan yang 4070 Super dan tentunya dibandingkan yang 4070. Ini jelas beda ya. Assassin's Creed Mirage, settingnya 1440p Ultra High DLSS di Quality. Kita bisa lihat di sini untuk frame rate-nya ada di kisaran 166 fps dengan 1% minimum frame rate-nya ada di 119 fps. Lagi-lagi terlihat bahwa dia mengungguli yang dua lainnya. Cyberpunk 2077 setting 1440p, artinya di Ultra, DLSS-nya ada di Quality. Kita lihat bahwa ini untuk average FPS-nya dapat 90 fps, tinggi ya. Lalu minimum 1% FPS-nya itu ada di 73 fps, lagi-lagi tinggi juga dan peningkatan ketimbang yang lain-lainnya. Kemudian Horizon Zero Dawn, setting 1440p Ultimate Quality DLSS di Quality. Kita lihat bahwa frame rate-nya itu rata-rata di 202 fps, tinggi banget ya, cocok nih buat monitor-monitor yang kelas atas. Lalu untuk 1% minimum FPS-nya itu juga masih di 166, tinggi banget. Kemudian Shadow of the Tomb Raider, setting 1440p highest, artinya di Ultra, DLSS di Quality. Untuk ini kita dapetin 203 frame per second, lagi-lagi tinggi untuk average-nya. Lalu 1% minimum FPS-nya ada di 145 fps, cocok ini untuk monitor-monitor kelas atas. The Witcher 3, setting 1440p, artinya di Ultra, DLSS di Quality. Kita lihat bisa dapat rata-rata di 75 fps dengan 1% minimum frame rate-nya ada di 55 fps. Ya, untuk gaming 1440p peningkatan yang didapatkan RTX 4070 Ti Super ini dibandingkan 4070 Super itu ada di kisaran 7 sampai 15%. Nah, itu di 1440p ya. Gimana kalau di 4K? Apakah GPU ini udah nyaman untuk main game di 4K? Kita coba juga pakai RTX 4080 sebagai pembanding. Kita coba lagi Alan Wake 2, settingnya 4K high, RT high, path tracing high, DLSS kita taruh di Quality dan kita bisa dapatkan untuk average-nya ada di 42 fps dan 1% minimum FPS-nya ada di 34 fps. Wah, bersaing ya ini ya, apalagi 1% minimumnya juga nggak ngedrop amat di sini. Kemudian Assassin's Creed Mirage, settingnya 4K Ultra High DLSS di Quality. Kita bisa lihat bahwa average-nya ada di 91 fps dengan minimum FPS-nya, minimum 1% FPS-nya itulah di 74 fps. Kalau dibandingkan 4080 sih emang belum ngejar, tapi ya udah bisa dimainkan dengan nyaman sih ini. Cyberpunk 2077, setting 4K RT Ultra DLSS di Quality taruhnya. Kita bisa dapat 48 fps untuk average-nya dan 1% minimum FPS-nya ada di 39 fps. Masih lumayan juga di sini. Nggak nembus di bawah 30 fps ya dengan settingan setinggi ini. Horizon Zero Dawn, setting 4K Ultimate Quality DLSS di Quality dan kita lihat dia bisa dapat 142 fps untuk average-nya dan sekitar 121 fps untuk 1% minimum FPS-nya. Nah, ini lagi-lagi udah mantep banget di sini. Nggak masalah jalanin 4K. Shadow of the Tomb Raider, settingnya 4K highest, ray tracing di Ultra, DLSS di Quality. Kita lihat dia masih bisa dapat 123 fps untuk average-nya dan 1% minimum frame rate-nya itu juga ada 92 fps. Lagi-lagi ini kenceng ya. Witcher 3, setting 4K, artinya di Ultra, DLSS di Quality. Kita masih bisa dapat 46 fps untuk average-nya, lalu 1% minimum FPS ada di 41 frame per second. Secara umum, performa RTX 4070 Ti Super yang kami uji ini untuk 4K terbilang mencukupi. Memang selisihnya masih terasa ya dibandingkan RTX 4080, tapi seenggaknya untuk main game di 4K di kualitas yang terbilang cukup tinggi, performanya udah mencukupi banget di sini. Jadi mau diajak main 4K bisa di sini ya. Nah, kita lanjut ke content creation. Sekali lagi kita akan bandingkan 4070 Ti Super ini dengan RTX 4070 Super. Kita langsung aja dengan Adobe Premiere Pro 2023, videonya 2 menit 7 detik, multi-layer video dengan color correction. Source-nya adalah 4K 60, kita ekspor ke YouTube 4K 60. Nah, kalau kita pakai 4070 Ti Super 16GB Ventus 3X, ini semua saya dalam waktu hanya 55 detik. Kalau kita pakai RTX 4070 Super, akan butuh waktu 1 menit 3 detik. Ternyata di sini ada peningkatan yang bisa ditawarkan di Premiere Pro dibandingkan 4070 Super. Lanjut, Blender Barbershop Scene ini ya.
Untuk RTX 4070 Ti Super 16GB Ventus 3X dia selesai dalam waktu 1 menit 18 detik. Sementara kalau pakai 4070 Super biasa 1 menit 29 detik. Lagi-lagi kita lihat ada peningkatan yang ditawarkan oleh RTX 4070 Ti Super dibandingkan yang 4070 Super. Ini bahkan untuk aplikasi yang bukan gaming ya. Oke, GPU ini memang terlihat mampu menawarkan frame rate tinggi untuk gaming di 1440p. Secara umum peningkatannya dibandingkan RTX 4070 Super bisa dikatakan cukup ya. Sayangnya kalau dibandingkan dengan harganya, peningkatan ini agak kecil sebetulnya. Sebagai catatan, selisih SRP dari graphics card dengan kedua GPU itu bisa mencapai sampai sekitar 33%. Seandainya selisih harga card berbasis kedua GPU ini bisa lebih tipis, RTX 4070 Ti Super ini bisa jadi lebih menarik. Terlebih lagi, RTX 4070 Ti Super ini terlihat sudah punya potensi untuk gaming di 4K, walaupun memang bukan untuk di kualitas tinggi dan frame rate yang tinggi. Nah, bagaimana dengan card yang kita gunakan ini? MSI GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB Ventus 3X. Secara umum ini adalah graphics card yang menarik dengan sistem pendingin yang terbilang mumpuni untuk menjinakkan RTX 4070 Ti Super. Penampilannya juga terbilang garang dengan 3 fan berukuran besar. Dan yang paling penting, graphics card ini tersedia resmi di pasar Indonesia. Jadi kalau emang RTX 4070 Ti Super adalah GPU yang kalian pilih, baik untuk gaming, mungkin untuk content creation, rasanya graphics card satu ini layak untuk dipertimbangkan sebagai pilihan. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.